Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Mailani dari Prodi Manajemen Syariah Universitas Pancasakti Bekasi. Saya di sini akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI MMI. Pendahuluan. Etika bisnis adalah bagian dari filsafat. Secara garis besar, pengertian filsafat, etika, dan etika bisnis berhubungan erat satu sama lain. Filsafat dalam ini luas adalah suatu usaha sistematis untuk memahami pengalaman manusia secara pribadi dan kolektif atau kelompok. Dalam masyarakat, manusia mengadakan hubungan-hubungan antara lain hubungan agama, keluarga, perdagangan, politik, dan sebagainya. Hubungan antara manusia ini sangat peka, sebab sering dipengaruhi oleh emosi yang tidak rasional. Manusia selalu berusaha agar tercapai kerukunan dan kebahagiaan di dalam suatu masyarakat. Timbullah peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang kita sebut etika, norma, kaidah, tolak ukur. Kebanyakan orang tidak senantiasa sadar akan fungsi etika. Salah satu sebabnya, etika menjadi bagian yang integral dari pribadi seseorang sehingga tidak lagi dipersoalkan oleh yang bersangkutan. Sasaran etika adalah moralitas. Etika merupakan filsafat tentang moral. Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktek dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk, aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu, dan nilai-nilai yang tersimbol di dalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan praktek tersebut. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Setelah melihat penting dan relevansi etika bisnis, ada baiknya jika kita tinjau lebih lanjut apa saja sasaran dan lingkup etika bisnis itu. Ada 3 sasaran dan ruang lingkup pokok etika bisnis di sini, yaitu yang pertama, etika bisnis sebagai etika profesi membahas berbagai prinsip, dan yang kedua, menyadarkan masyarakat khususnya konsumen, buruh atau karyawan, dan masyarakat luas pemilik aset umum semacam lingkungan hidup akan hak kepentingan mereka yang tidak boleh dilanggar oleh praktek bisnis siapapun juga. Dan yang ketiga, etika bisnis juga berbicara mengenai sistem ekonomi yang sangat menentukan etis tidaknya suatu praktek bisnis. Pengertian etika dan bisnis. Pengertian etika secara etimologis adalah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos dan etikos. Merupakan kata serapan tersebut. Pengertian etika secara etimologis dari kata etika adalah timbul dari kebiasaan. Untuk pengertian etika secara etimologis adalah muncul saat manusia merefleksikan unsur-unsur etis ke dalam pendapat yang spontan, di mana tujuan utamanya pengertian etika secara terminologis dijelaskan untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan oleh manusia. Salah satu tokoh pendidikan di Indonesia sekaligus pendiri beberapa universitas di Indonesia, Sugarda Purbakawaja, menjelaskan pengertian etika adalah sebuah firasat yang berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan buruknya tindakan dan kesusilaan. Cabang ilmu filsafat memandang etika adalah bagian dari nilai-nilai, norma, dan akhlak. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris business, dari kata dasar busi yang berarti sibuk, dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata bisnis sendiri memiliki 3 penggunaan, tergantung skapnya. Penggunaan singular, kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis atau hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Teori-teori etika bisnis. Secara garis besar, teori etika bisnis dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, teori utilitarianisme, berasal dari bahasa Latin yakni utilis, artinya bermanfaat.
Teori ini menjelaskan sebuah pembuatan bisa dikatakan baik jika membawa manfaat untuk seluruh masyarakat. Utilitarianisme juga sering disebut teori teleologis. Teori ini mengatakan jika kualitas etis bisa didapatkan dan tercapai tujuannya. Yang kedua, deontologi. Berasal dari bahasa Yunani yakni deon, berarti kewajiban. Hal ini berarti jika baik buruknya suatu perbuatan didasarkan pada kewajiban. Perbuatan tidak selalu menjadi baik hanya karena hasilnya baik, melainkan karena sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Dan yang ketiga, teori hak. Jenis teori ini memang mengakar pada deontologi. Hak menyangkut martabat manusia, sehingga manusia manapun tidak boleh dikorbankan untuk mencapai tujuan. Dalam etika bisnis, teori hak menjadi salah satu teori yang sangat penting untuk dijalankan. Dan yang terakhir, teori keutamaan. Teori ini lebih berfokus pada manusia sebagai pelaku moral. Teori keutamaan memandang cara orang bersikap seperti baik atau tidak, ramah atau tidak, jujur atau tidak, dan lain sebagainya. Keutamaan dalam teori ini diartikan sebagai pendekatan stakeholder. Stakeholder adalah para pemangku kepentingan, yaitu pihak atau kelompok yang berkepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap ekstensi atau aktivitas perusahaan, dan karenanya kelompok tersebut memengaruhi atau dipengaruhi dari perusahaan. Berikut adalah jenis klasifikasi stakeholder dibedakan menjadi dua. Yang pertama, stakeholder utama atau primer, dan yang kedua, stakeholder sekunder atau pendukung. Stakeholder kunci. Stakeholder kunci adalah mereka yang berkedudukan sebagai unsur eksekutif yang mempunyai wewenang dalam mengambil suatu kebijakan, misalnya seperti pemerintahan kabupaten, DPRD, dan juga dinas-dinas tertentu yang secara langsung membawahi suatu proyek yang sedang dikerjakan. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Budi Tama, Prasetyo, dan Rudito 2008 menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan stakeholder, yaitu satu, old corporate relation, yang kedua, new corporate relation. Hubungan perusahaan dengan stakeholder. Hubungan antara perusahaan dengan stakeholder tentu saja akan mengalami perubahan yang dinamis seiring dengan berjalannya waktu. Berikut ini merupakan beberapa hubungan antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan. 1. Inaktif, hubungan tidak aktif. Pada hubungan tidak aktif, perusahaan mempunyai keyakinan bahwa mereka bisa mengambil dan juga membuat kebijakan atau keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan pengaruh yang terjadi dalam pihak luar. Kedua, reaktif, hubungan yang reaktif. Pada hubungan yang reaktif ini, perusahaan sangat cenderung untuk mempertahankan diri dan hanya akan bertindak ketika dipaksa untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, proaktif, hubungan yang proaktif. Pada hubungan proaktif ini, perusahaan mempunyai kecenderungan untuk melakukan antisipasi terhadap sebagai kepentingan para stakeholder. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Kegiatan pemasaran ataupun promosi dilakukan untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa agar mudah dan cepat dikenali oleh masyarakat dengan harapan adanya kenaikan pada tingkat pemasarannya. Etika ini juga diperlakukan agar dalam berpromosi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan oleh teknis promosi. Kita kerap kali menemukan aktivitas pemasaran atau promosi yang masih menyudutkan pihak lain atau bahkan memonopoli pihak-pihak tertentu sehingga hal ini cukup merugikan pihak lain, dan jika kita sadar lebih jauh, hal ini bahkan melanggar norma atau hukum. Etika bisnis dalam manajemen produksi. Dalam proses produksi, sebuah produsen pada hakikatnya tentu akan selalu berusaha untuk menekan biaya produksi dan berusaha untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Dalam upaya produsen untuk memperoleh keuntungan, pasti mereka akan melakukan banyak hal untuk memperolehnya. Termasuk mereka bisa melakukan hal-hal yang mengancam keselamatan konsumen. Padahal konsumen dan produsen bekerja sama. Tanpa konsumen, produsen tidak akan berdaya. Seharusnya lah produsen memberi perhatian dan menjaga konsumen sebagai tanda terima kasih telah memberi barang atau menggunakan jasa yang mereka tawarkan. Etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia.
Pengertian etika dan manajemen sumber daya manusia dapat diterjemahkan sebagai ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip etika terhadap hubungan dengan SDM dan kegiatannya. Adapun beberapa penyebab terjadinya perilaku atau tindakan etis diantaranya yaitu: 1. Karyawan yang memiliki kognitif yang rendah. Yang kedua, adanya pengaruh orang lain, keluarga, dan norma sosial. Yang ketiga, adanya ethical dilemma, situasi yang dihadapi seorang di mana dia harus mengambil. Dan kesimpulannya di sini adalah, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa etika diperlakukan dalam kegiatan bisnis. Etika adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salah. Sedangkan produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Jadi, etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Tujuan produksi antara lain memperbanyak jumlah barang dan jasa, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban, dan lain-lain. Etika diperlukan juga dalam organisasi, dalam perusahaan ketika etika bisnis menunjang bertahannya suatu bisnis, organisasi, atau perusahaan. Etika pula dapat memperdayakan sumber daya manusia secara maksimal dalam berbisnis. Organisasi atau perusahaan dengan diberlakukannya etika-etika dalam bisnis dan berorganisasi yang baik dan tepat. Dan saran-sarannya sudah seharusnya dalam manajemen produksi dan manajemen sumber daya manusia menerapkan etika bisnis, mengingat pentingnya beretika dalam bisnis, karena bisnis tanpa etika tentu otoritas organisasi atau perusahaan akan kurang selaras dengan manajemen yang diharapkan. Sekian presentasi mata kuliah etika bisnis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.